Halo, selamat siang. Nama saya Maria Sulfiana. Saya dari mahasiswa Universitas Nasional angkatan 2018. Di sini saya akan sedikit menganalisis tentang Taman Wisata Ragunan. Taman Wisata Ragunan yang didirikan pada tahun 1864 di Cikini dan dipindahkan ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tahun 1966. Di kebun binatang 147 hektar ini, yang di dalamnya terdapat banyak koleksi satwa berbagai jenis terdiri dari 270 spesies dan 300 spesimen. Dengan semakin berkembangnya objek wisata yang ada di Jakarta membuat persaingannya juga semakin banyak. Semakin banyak alternatif pilihan untuk berwisata, maka semakin banyak pula wisatawan yang berpindah tempat ke tempat wisata lainnya. Tantangan bagi Taman Marga Satwa Ragunan saat ini adalah mempertahankan dan menarik pengunjung disesuaikan dengan kondisi saat pandemi seperti ini. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan satu-satunya bagi masyarakat umum untuk memasuki suaka marga satwa dalam keadaan alam bebas namun tetap aman. Adapun masyarakat memilih taman wisata ini sebagai tempat berwisata, yaitu selain tiket yang murah, juga dapat langsung berinteraksi dengan satwa-satwa yang ada di dalamnya. Kesempatan juga bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian. Taman Marga Satwa juga menyediakan laboratorium untuk memudahkan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian. Taman Marga Satwa Ragunan memberikan perlindungan kepada satwa yang ada di dalamnya secara bijaksana. Seperti yang kita ketahui, satwa yang berada di alam bebas memungkinkan ancaman yang lebih besar seperti pemburuan liar, sehingga habitatnya yang alami menjadi hancur, kemudian hilang. Koleksi hewan-hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, ada hewan-hewan yang memang liar, kemudian ada reptil, dan ada flora dan fauna. Yang pertama, zebra. Seperti yang kita ketahui, hewan zebra yang menyerupai kuda tentunya bukan berasal dari Indonesia. Zebra ini sangatlah unik, memiliki garis belang-belang hitam dan putih pada seluruh tubuhnya. Tidak akan terlihat sama dengan zebra lainnya walaupun mereka terlahir kembar. Hewan zebra ini mempunyai kebiasaan tertidur dalam keadaan berdiri. Zebra ini berasal dari Afrika Timur. Dan juga salah satu yang unik jenis hewan aves di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Jenisnya seperti pelikan atau burung undan, elang ikan kepala abu, elang irian, kasuari gelambir tunggal, nuri coklat, nuri merah punggung kuning, burung beo, dan masih banyak jenis aves lainnya yang tentunya sangat unik. Ini spesies dari Taman Marga Satwa adalah Arapaima. Arapaima adalah sejenis ikan tawar terbesar yang berasal dari Amerika Selatan. Tumbuh maksimal mencapai 3 meter dengan berat 200 km. Merupakan daya tarik tersendiri bagi Taman Marga Satwa Ragunan. Sangatlah menarik untuk kita yang ingin berwisata di kebun di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Kemudian kita beralih ke flora yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Banyak sekali koleksinya seperti sawo puspa, pinus, pala, manggis, dan masih banyak lainnya. Fasilitas di Taman Marga Satwa Ragunan ini dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga, dari anak kecil hingga orang tua. Saya juga akan berbagi tips jika ingin berlibur ke Taman Marga Satwa Ragunan ini agar terasa lebih menyenangkan. Usahakan datang lebih pagi karena pasti tidak akan antri. Yang kedua, naiklah transportasi umum dari rumah, menggunakan transportasi umum. Itu akan lebih memudahkan kita untuk mencapai langsung di Taman Marga Satwa Ragunan.
Kemudian mempunyai kartu e-money untuk memudahkan kita untuk membayar tiket dan membayar parkir seperti itu. Bagi Anda yang suka bersepeda bisa menyewa sepeda. Ada yang dikhususkan untuk sepeda untuk berkeliling-keliling sekitar Taman Ragunan. Kemudian membawa bekal dan tikar. Pasti yang suka berpiknik bersama keluarga bisa membawa bekal, kemudian bisa menggelar tikar karena ada pohon-pohon yang rindang yang pasti seru jika dibuat seperti berwisata. Visi dan misi Taman Wisata Marga Satwa Ragunan. Visi yaitu mewujudkan Taman Marga Satwa Ragunan sejajar dengan kebun binatang yang ada di kota-kota besar maju yang dihuni oleh satwa-satwa yang dirawat. Kemudian misi meningkatkan kualitas kesejahteraan satwa mendekati habitatnya. Meningkatkan cinta satwa kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi konservasi. Kemudian meningkatkan kerjasama ilmiah dan informasi satwa baik dalam maupun luar negeri. Selain itu meningkatkan hubungan antara daerah atau negara melalui program tukar-menukar satwa antar kebun binatang dalam maupun luar negeri. Kemudian meningkatkan kelestarian dan keindahan alam, fauna dan flora sebagai suatu ekosistem yang terpadu sebagai wisata alam. Kemudian meningkatkan sarana dan prasarana utama pendukung baik maupun penunjang sebagai tempat tujuan wisata di DKI Jakarta. Adapun tujuan dari Taman Marga Satwa Ragunan sendiri, terwujudnya Taman Marga Satwa Ragunan sebagai penyelamat satwa, terwujudnya Taman Marga Satwa sebagai paru-paru kota dan wilayah resapan air ibu kota, terwujudnya Taman Marga Satwa sebagai laboratorium yang alami dan lengkap, mewujudkan Taman Marga Satwa sebagai tempat mengekspresikan rasa cinta terhadap satwa. Taman Marga Satwa secara umum dapat diartikan sebagai tempat mengoleksi berbagai jenis satwa yang dipelihara untuk tujuan tertentu dalam suatu lokasi. Lebih jelas yang telah menyatakan marga satwa adalah sebagai berikut: sebagai tempat edukasi, sebagai tempat konservasi, dan sebagai tempat penelitian. Sebagai tempat edukasi, yaitu memiliki peran penting dalam pendidikan masyarakat tentang keselamatan, kehidupan liar, dan populasi umat manusia. Setiap kebun binatang berperan untuk mendidik masyarakat tentang aneka fauna serta memberikan daya tarik satwa melalui pertunjukan kepada masyarakat. Kemudian sebagai sarana konservasi, meningkatkan kesadaran dan perlindungan yang ditanamkan pada diri masyarakat dalam program propaganda untuk jenis-jenis mamalia, burung dan reptil amfibi, serta program ini dimaksudkan untuk mempertahankan jenis-jenis satwa dan menjamin populasi satwa agar tidak punah kehidupannya di alam liar dan dalam jangka waktu panjang. Kemudian sebagai tempat penelitian, yaitu untuk melakukan pengumpulan dan pencatatan informasi yang sistematik dengan menganalisis informasi untuk menjawab dan memperbaikinya, proses perbaikan pengetahuan dan pemecahan masalah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi kawasan marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, dari istilah wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan atraksi wisata. Sedangkan usaha pariwisata dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap
Dan setiap jenis usaha pariwisata masing-masing dikelompokkan menjadi usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha menghasilkan barang dan jasa yang dijual dalam lokasi tertentu yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional usaha. Konsep dan definisi setiap jenis usaha yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan daya alam dan tata lingkungan baik dalam keadaan alami maupun setelah ada budidaya dari manusia itu sendiri. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya adalah pengusahaan objek wisata yang dimanfaatkan oleh seluruh aspek kebudayaan baik berbentuk fisik maupun non fisik yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai objek dengan daya tarik wisata. Kemudian yang ketiga, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus adalah pengusahaan objek wisata yang memanfaatkan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa yang menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. Kemudian ada aset satwa. Dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 225 MK U-4 tahun 1971 yang menggolongkan hewan dan satwa sebagai barang yang bergerak, maka ketersediaan berbagai jenis satwa merupakan aset yang dimiliki oleh Taman Marga Satwa Ragunan yang dalam pengertian aset termasuk dalam aset fisik. Karena aset ini makhluk hidup, karena aset yang ada di dalamnya termasuk makhluk hidup, maka disebut sebagai aset hidup. Aspek-aspek yang tercakup dalam aset ini adalah jumlah dan keanekaragamannya. Selain itu, untuk lebih menariknya minat wisatawan berkunjung adalah keahlian satwa yang dijadikan sebagai atraksi wisata karena merupakan faktor penentu suatu destinasi wisata. Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 26 tersebut dapat dikenai sanksi administratif, antara lain teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan usaha, dan pembekuan sementara kegiatan usaha. Kemudian langkah hukum jika terjadi kecelakaan di tempat pariwisata. Meskipun sudah terdapat jaminan keselamatan pengunjung yang tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisataan, namun pemerintah belum mengatur secara detail tentang jaminan tersebut dalam sebuah ketentuan sebagai pelaksana undang-undang, yaitu peraturan pemerintah. Jika terjadi kecelakaan wisatawan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola tempat wisata dalam membangun tempat wisata yang aman dan kondusif bagi wisatawan, maka pengelola tempat wisata dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Cagar alam, kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya untuk menunjang budaya. Sekian analisis yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.